Detasmen administrasi melaksanakan tolong menghubungi. Tolong dikembalikan. Masih banyak yang belum kebagian. Ya. Dihimbau untuk bapak-bapak peserta masing-masing. Himbauan kami saya sebagai korlap agar peserta turun dari mobil dan tetap pakai masker dan harus tolong ke arah barat, turun dari kendaraannya masing-masing. Untuk perwakilan desa masing-masing silakan ngambil banner. Ini dari Kompas, dari Pandan Narong dulu. Ya. Kalau ke belakang, ini obyeknya masih jauh. Jadi karena pesan kita satu-satunya adalah melalui sound system. Jadi sound systemnya kita dekatkan ke obyek, yaitu ke BPPN. Ya. Kalau ada penyusup langsung evakuasi, bawa ke tim keamanan. Jadi kami jam selesai kalau aspirasi kita sudah diterima dengan baik oleh BPN. Ya. Jadi kami tidak butuh waktu lama. Yang kami butuhkan adalah solusinya bagaimana ini. Ya. Tuntutan kami adalah kita ini yang paling penting adalah milik rakyat. Jangan dibuka dulu, dikasih jalan bos, dikasih jalan. Objek permasalahannya adalah di desa Anyar. Jadi ini adalah pemuda yang diciptakan oleh artis kita yaitu Bapak Mas Ali Malang. MC-nya ya. Mereka dijadikan area konservasi. Yang kedua, pesisir mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka siap menumpahkan darah untuk selamat siang masyarakat perjuangan. Selamat siang. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sayyidina Muhammad wa asyhil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyhil zalimin bizzalimin wa akhrijna min salimin. Bapak-bapak polisi kita yang sudah berpartisipasi pada hari ini, kami sampaikan banyak terima kasih. Satpol PP, kami apresiasi sangat berada dengan semua
kami terima kasih sudah berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi kami hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang kami cintai, yang saya cintai, hari ini kita datang ke sini dalam satu tujuan, yaitu satu, memerdekakan pesisir. Setuju? Kita ingat 75 tahun yang lalu, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita melawan penjajah Belanda. Betul? Yang hari itu juga banyak korban. Itu sampai beliau-beliau rela demi kemerdekaan ini, demi kemerdekaan kita semua, mengorbankan jiwa dan raganya. Namun saudara-saudara sekalian, hari ini sudah terjadi yang namanya perampokan terhadap diri kita. Apakah kita harus diam seperti ini? Kita tidak bisa diam. Kami tetap menuntut adanya PT Luis yang sudah mencengkam tanah Kalimantan, Cemorosewu, di mana Cemorosewu itu juga adalah tipisan banyak pejuang-pejuang pegiat lingkungan di situ. Aktivis lingkungan Lumajang, luar kota ikut menanam di situ. Tapi hari ini keberadaannya dicengkram, tidak boleh masuk. Tentunya kami tidak akan pernah tiwas dulu. Sampai kapanpun kami tetap akan berjuangkan. Sabu hijau itu artinya itu adalah konservasi dan wisata, dan itu adalah tertuang dalam undang-undang. Betul? Inilah kedatangan kami ke sini hari ini. Hari ini kami bukan cuma hura-hura, kami tidak ingin ada hut, tapi kenyataannya Cemorosewu yang beberapa bulan kemarin sudah booming dikunjungi wisata-wisata lokal, tapi hari ini 100% mutlak ditutup oleh PT Luis. Apakah kita nasib-nasib warung, nasib-nasib masyarakat kecil tertindas karena adanya HGU PT Luis? Maka dari itu kami datang ke sini untuk meminta rekomendasi BPN Lumajang untuk mencabut HGU PT Luis. Setuju? Itu sudah diatur dalam undang-undang saudara. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Karena penindasan merupakan kezaliman yang tak berujung, sahabat-sahabat, kawan-kawan semuanya. Kita hadir pada siang hari ini dalam rangka mengawal kepentingan rakyat, dalam rangka mengawal kepentingan masyarakat yang hari ini tertindas. Setuju atau tidak? Tertindas atau tidak? Maka kezaliman yang nyata adalah sebuah penindasan yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, warga pesisir pantai, siang hari ini kita akan mengawal perjuangan Bapak-Bapak Ibu semuanya bahwa bibir pantai merupakan daerah konservasi yang harus steril, yang harus bebas dari kepentingan rakyat, harus bebas dari kepentingan oknum-oknum manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan semua kebutuhan kita. Pangeran ikan, lokopen, sekali kebutuhan kelebihan jenengan. Seberapa banyak masyarakat di dunia, Tuhan pasti mencukupinya semua. Tapi satu hal, sintong sekali lokopen, Pangeran Tuhan tidak mencukupi keserakahan manusia. Lelah serakah, Pangeran tak lokopen. Mungkin butuh banyak alam, banyak keluarga, Pangeran pasti mencukupi semuanya. Tapi kalau pada keserakahan, Allah tidak akan mencukupi. Hari ini kita melawan kezaliman itu. Hari ini kita melawan keserakahan itu. Bahwa
ketidakadilan merupakan hal yang harus kita lawan bersama-sama. Ini adalah korban nyata dari kezaliman tersebut. Keluarga ini adalah keluarga korban nyata dari ketidakadilan. Maka ini merupakan fakta saya tak bisa tolak, Pak. Merupakan kenyataan saya tak bisa tolak bahwa ada segelintir, ada warga masyarakat kita yang tertindas. Hari ini kita bersama-sama sama keluarga, bahwa warga kita yang menjadi korban. Bahwa keadilan itu harga mati, setuju apa tidak setuju? Keadilan harga mati. Kezaliman musuh kita bersama. Tuhan akan mencukupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencukupi kebutuhan makan minum kita semua. Untuk arahan selanjutnya, Kami atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan menuntut hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh warga pesisir selatan. Semangat! Perlu diingatkan kepada bapak-bapak kepala Badan Pertanian Nasional untuk segera mencabut hak guna usaha yang dimiliki oleh PT Luis, karena keberadaan PT Luis hari ini sangat meresahkan petani dan masyarakat Lumajang. Semangat! Semangat! Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah tolak. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditindak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan! Lawan! Hidup petani! Hidup rakyat! Hidup rakyat yang tertindas! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara, kita hari ini hadir di sini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 19 Agustus, yang mana bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa bagi Republik Indonesia. Setuju? Yang mana tanggal 17 kemarin, tanggal 17 Agustus kemarin, rakyat Indonesia di seluruh Indonesia memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, dengan adanya momen Agustus ini atau bulan kemerdekaan ini, mari kita rapatkan barisan, gandengkan tangan untuk tetap tegar, untuk tetap berdiri tegak membela kebenaran. Setuju? Lagi mungkin beliau-beliau tidak dengar, mungkin beliau-beliaunya lupa. Hei Bapak Ben, perlu kalian ketahui, Bapak Salim Kancil dulu meninggal, dia rela merekamkan nyawanya untuk sepetak tanah yang dia cintai. Karena kenapa? Karena kami yakin Bapak Salim Kancil sudah sesuai dengan Undang-Undang Agraria tahun 60. Itu artinya apa? Kami selaku rakyat Indonesia sangat menghormati kepada undang-undang, sangat taat kepada undang-undang. Maka dari itu,
siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Kemudian harus sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia, harus sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia. Kalau kesemuanya itu dilanggar, kami selaku rakyat Indonesia, selaku anak bangsa, selaku pewaris bangsa, kami akan tetap melawan terhadap kezaliman. Setuju? Setuju? Maka dari itu kami meminta agar supaya HGU PT Luis dicabut. Setuju? Dicabut. Setuju? Dicabut. Setuju? Karena atas dasar kurang kemanusiaan terhadap keluarga Salim Kancil dan juga telah melakukan dugaan-dugaan pelanggaran hukum. Maka dari itu kami menghimbau, kami meminta kepada BPN Lumajang agar supaya mencabut HGU PT Luis karena keberadaannya sangat meresahkan masyarakat, dan kami atas nama masyarakat pesisir siap menumpahkan darah untuk kebenaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PT Luis, betul? Betul. Salam masyarakat. Siapa kita? Siapa kita? Masyarakat tertindas. Baik, sebagai masyarakat tertindas, mari kita menyanyikan dulu tani, mengingatkan kepada BPN bahwa kita adalah masyarakat yang memang benar-benar tertindas. Sepakat? Silakan keluarkan redaksinya, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Rumus aksi Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan cabut izin HGU PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera yang disingkat PT Luis, dan kembalikan kawasan pesisir pantai selatan Lumajang sebagai kawasan lindung. Pada akhir Oktober 2019, istri mendiang Salim Kancil, Butijah dan anaknya Ika Nurilah datang ke kantor Bupati Lumajang untuk mengadukan tentang tanah perjuangan almarhum Salim Kancil di pesisir pantai selatan yang saat itu diurus oleh PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera PT Luis. Keesokan harinya Bupati Lumajang Tariqul Haq mengunjungi tanah yang dimaksud untuk diketahui bersama bahwa pada peringatan 100 hari wafatnya Salim Kancil, tanah tersebut telah diikhlaskan oleh keluarga mendiang Salim Kancil untuk dijadikan kawasan konservasi, dan secara bersama-sama pada waktu itu ditanami beragam pohon untuk penghijauan. Tariqul Haq atau Bupati Lumajang yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Komisi J DPRD Provinsi Jawa Timur juga terlibat dalam kegiatan penanaman tersebut. Kedatangan Bupati Lumajang ke pantai waktu pecah ini dalam kapasitas sebagai kepala daerah untuk melindungi dan membela hak-hak keluarga almarhum Salim Kancil. Fakta di lapangan memang terbukti tanah almarhum Salim Kancil diurus oleh PT Luis meskipun dia belum memiliki izin. Hanya pertimbangan teknis saja dari BPN Lumajang. Bupati Lumajang kemudian memerintah untuk menghentikan semua aktivitas di kawasan tersebut, memastikan tidak akan memberikan izin dan menegaskan untuk mengembalikan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi atau lindung. Selanjutnya, pada Kamis 9 April 2020, PT Luis melaporkan Bupati Lumajang ke Polda Jatim dengan surat laporan nomor LBP /19/TV/TV/SUS Jatim atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagai diatur dalam pasal 27 ayat 3 nomor pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE atas video yang diunggah oleh Lumajang TV. Dalam judul video tersebut terdapat kata serobot yang menjadi dasar utama untuk melapor Bupati Lumajang Tariqul Haq. Kasus ini kemudian juga menyeret Butijah dan Ika Nurdilah sebagai saksi.
Sebagai warga Lumajang, kami sangat menyayangkan kejadian ini. Maka dari itu, poin 1, permasalahan utama dari kasus ini adalah pidana kerusakan lingkungan oleh PT Luis. Tapi kepolisian daerah Jawa Timur malah fokus pada kasus pencemaran nama baik. Dan jika kasus pencemaran nama baik ini ditindaklanjuti oleh kepolisian, akan menjadi prosedur buruk bagi partisipasi masyarakat dalam menjaga pelestarian lingkungan ke depan. Bagaimana tidak, seorang bupati saja bisa diancam dengan pidana, apalagi rakyat biasa, betul? Poin 2, berdasarkan Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil proporsional dengan pasal 14 menyebutkan sempadan pantai adalah daratan panjang tepian yang terlebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi arah darat. Perlu diketahui bahwa wilayah sempadan pantai adalah kawasan lindung sebagaimana tertuang dalam Kepres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang serta Perda Kabupaten Lumajang nomor 2 tahun 2013. RT RW Kabupaten Lumajang tahun 2012-2032. Dalam semua regulasi tersebut dinyatakan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung dan semua kegiatan usaha yang berbeda di dalam kawasan lindung maupun yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Betul? Poin 3, lebih jauh lagi pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang UPPLH menyebutkan setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau WLKL, UPL wajib memiliki izin lingkungan. Dan pada pasal 109 menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Betul? Poin 3, aktivitas PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera atau PT Luis di Desa Seloanyar dan Desa Selawar patut diduga berada dalam wilayah sempadan pantai dan karenanya harus tunduk pada peraturan yang ada dengan kewajiban memiliki AMDAL dan izin lingkungan. Kepolisian harusnya melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas PT Luis karena faktanya sudah melakukan aktivitas hanya pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka mendapat izin lokasi yang diterbitkan kantor pemerintahan Kabupaten Lumajang nomor 10/2011 tanggal 5 Maret 2019. Poin 5, rancangan tata ruang wilayah nasional dan rancangan tata ruang wilayah Jawa Timur telah menggarisbawahi bahwa kawasan selatan Jawa termasuk Jawa Timur adalah kawasan rawan bencana tsunami. Dengan mengacu pada pernyataan ini sepetak tanah yang mana tanah tersebut adalah tulang punggung daripada keluarga Salim Kancil. Bagi kami saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, duit 10.000 itu sangat berarti. Kami tiap harinya hanya mencari suap nasi dengan lahan sepetak sawah yang Bu Salim miliki. Namun kenapa ini harus terjadi lagi? Jadi kami minta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi, untuk memberikan support, dan saya yakin yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, beliau sangat pro kepada rakyat kecil.
Dan perlu diketahui juga, beliau pada tahun 2018 telah mengeluarkan Perpres 86 dengan program SORA terkait dengan konflik agraria. Dan pada tahun 2019 beliau membuat pernyataan bahwasanya siapapun BUMN, swasta, dan apapun itu perusahaan, apabila tidak pro kepada rakyat, maka akan saya cabut konsesinya. Itu kata Presiden. Jadi saya yakin dari Kepolisian Republik Indonesia, DPR, dan semua instansi pemerintah Republik Indonesia, Kepolisian Lumajang, saya yakin pasti mendukung penuh terhadap kesejahteraan rakyat. Kan begitu ya Pak Polisi ya? Betul ya? Ini rakyat kita, ini rakyat dengan Pak Polisi. Saya yakin Polisi Lumajang sangat mendukung terhadap kesejahteraan rakyat dan juga keadilan. Saya sangat meyakini itu. Terima kasih. Kawan-kawan semuanya, sebelum kita akhiri, ada 1-2 orator dan saya harap kita semua diterima oleh pihak BPN agar kita berdialog di dalam. Karena kenapa kita harus segera mengakhiri? Kita aksi damai dan tentu harus mendamaikan kepada masyarakat yang akan lewat. Ini jalan umum, maka kita ada batasnya juga untuk berdemo, untuk mendamaikan pendapat. Oleh karena itu, agar kita membatasi gerakan kita, maka BPN juga harus memberi kesempatan kepada kita untuk berdialog. Setuju atau tidak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil dhalimin bidhalimin min baini min salimin wa ala alihi wa sahbihi. Langsung berdoa semuanya. Allahumma sholli ala sayyidi. Dari rakyat mungkin ada yang mau disampaikan. Ini waktunya azan. Kita selaku umat muslim diwajibkan untuk mendengarkannya dan menjawab. Wajib. Aku konfirmasi ya, tolong saksi jangan keluar dari barisan kita. Kita tetap satu komando. Satu komando. Satu komando. Sampai juga teknik bersuara aksi pada hari ini, perjuangan para pahlawan yang rela gugur di medan tempur pada waktu masa penjajahan. Saudara-saudara, sesuai komitmen kita datang atau aksi damai hari ini adalah dalam tujuan untuk mencabut hajo. Kemudian
Kami sudah terbiasa tersakiti. Untuk itu kami minta kepada BPN agar supaya ini masa aksi damai. Saya minta semangat untuk hati-hati provokasi. Tidak ada provokasi, tidak ada tindakan representatif, tidak ada tindakan intimidatif. Semuanya ingat, hati-hati provokasi betul. Tujuan kita di sini adalah aksi damai, penyampaian suara aspirasi masyarakat. Betul bahwa ini adalah murni suara masyarakat. Jangan tegang di depannya masyarakat, jangan tegang, polisi jangan tegang, masyarakat damai. Saudara-saudara, tentunya Panjul telah mengorbankan nyawanya, mengorbankan kita harus didengarkan oleh ketika itu tidak keluar, ketika itu tidak keluar dan seluruh dari sekarang. Investigasi bersama antara BPN, pemerintah Lumajang yang difasilitasi langsung oleh kepolisian Polres Lumajang, juga perwakilan dari masyarakat. Ini akan ada investigasi. Apakah betul tuduhan masyarakat hari ini apa tidak? Jadi kita uji di lapangan. Jadi boleh nikah mayoritas dengan tuduhan. Jadi hasil dari kaula datang ke kantor sarang mereka bekal berdoa dari BPN, torong dari pemerintah Lumajang, torong saya fasilitasi oleh Polres Lumajang. Nabi betul-betul benar pelanggaran hukum, tentunya sanksinya adalah hukum. Nek iki puas kalau panjenengan iki? Jelas iki dicabut sanksinya. Nabi betul-betul ada pelanggaran. Sepakat ki? Sepakat ki? Jadi kapan ki? Saya mungkin dari Bapak BN langsung bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sudah lama Pak? Siang-siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-Bapak, pada ibu-ibunya juga, tadi kita sudah briefing dengan Polak untuk aksi unjuk rasa ini yang dimediatori oleh Bapak Operasi Pak Amar. Sudah dicapai kesepakatan bahwa tuduhan masyarakat terhadap hari ini yang disinyalir diberikan di sepanjang pantai akan kita buktikan di lapangan. Yang waktunya nanti akan disepakati oleh Polak, termasuk dari kepolisian selaku mediator, termasuk instansi-instansi terkait dari Pemda, termasuk PU, lingkungan hidup, dan Bapeda, semuanya instansi yang terkait dalam perizinan pada saat hari itu diterbitkan. Jadi jelas bahwa sekarang kita pulang dulu, tidak ada tanya jawab, ini sudah diputuskan. Boleh tidak kami nanti menyaksikan Pak? Boleh menyaksikan kita dibatasi. Betul. Perwakilan karena untuk demi lancarnya acara supaya kondusif. Bukan Mas ya? Nah, nanti akan ditentukan karena ini hari libur. Dan nanti ada surat menyurat, tentunya akan melibatkan seluruh instansi terkait, perlu ada kesepahaman waktu pelaksanaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam rangka 17 Agustus merdeka. Terima kasih. Terima kasih untuk peserta. Kami masyarakat yang patuh hukum, kita hormati hak-hak orang lain.
Misalnya ini ada hak HGU yang kita hormati dan hak-hak orang lain juga kita sama-sama menghormati. Kita orang hukum dan kita orangnya patuh hukum, kita harus sesuai hukum. Terima kasih.